sebagian lawannya pada pergi. Katanya ada apa ya? Oh iya. Berapa orang itu ketua? Berapa orang? Amin itu 10. Siapa aja yang sudah hadir hari ini? Asia Juanisa sama Siapa nak? Asia Juanisa sama Ada 4, jadi 14. Ya udah hampir separuh ya kita nggak hadir, nggak apa-apa. Tapi masih tetap semangat kan? Teman kalian yang 4 itu keadaannya sakit atau tidak? sudah bisa sakit bu. Rasa sakit, berarti. Oke. Berarti kawan kalian yang 10 nanti ada yang nyusul lagi. Tidak, itu aja ya. Baik, untuk memulai pertemuan kita ini biar agak jelas ada pergantian ajan. Untuk undang kalian dulu berdiri. Siap? Ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ibu sapa kembali, selamat pagi. Halo. Sarudi. Luar biasa. Lingkungan. Oke dong. Sampah sembarangan. Maluang. Baik, itu di layar ada menyemangati aja biar kalian lebih bergerak dulu kita sebelum mulai pembelajaran kita. Goyang ya. Oke. Tangan ke atas, tangan ke samping, dunia terbang. Tangan ke depan, tunjuk di lalu kalian mampu nanti menelaah, oh ini loh norma ini norma ini ya, karena kita sudah tahu dari kemampuan kalian membaca, ibu sudah lihat kalian bisa membedakan macam-macam norma, tapi nanti kita telaah di sini. Lalu yang terakhir, nanti anak ibu semua bisa mempraktikkan perilaku yang sesuai dengan norma-norma, termasuk bagaimana yang dianggap melanggar norma. Ya, baik, kita akan lihat bagaimana sih perilaku yang sesuai dengan norma dan yang tidak sesuai dengan norma. Nah, tapi sebelumnya, mari kita lihat dulu tayangan dari materi pembelajaran berikut ini ya. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan norma, yaitu suatu ketentuan yang digunakan untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Nah, kalau kebiasaan
diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dengan bentuk yang sama. Jadi yang dilakukan itu secara sadar dengan tujuan yang jelas dan dianggap baik dan benar. Saya tulis ya artinya di sini. Ya, yang ditulis adalah perbuatan yang dilakukan terus-menerus. Nah, ini jadi pengertian dari kebiasaan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang dengan bentuk yang sama, dilakukan dengan sadar dan ada tujuan yang jelas. Ya, jadi di sini kata kuncinya tujuan yang jelas. Contohnya apa? Contoh dari kebiasaan yaitu kalian sering belajar misalnya malam-malam kita sehabis sholat maghrib ya. Nah, itu kan kalian sering melakukannya secara berulang-ulang kan? Nah, ini kalian lakukan secara berulang. Nah, tujuan dari kalian belajar itu apa? Supaya mendapatkan nilai yang bagus. Nah, aktivitas belajar yang kalian lakukan itu pasti kalian lakukan secara sadar kan? Gitu. Jadi itu yang disebut dengan kebiasaan ya. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan adat istiadat itu adalah perilaku budaya dan aturan yang telah berusaha ditetapkan dalam lingkungan masyarakat. Kita tulis dulu ya, ini di sini. Ya, perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jadi yang dimaksud dengan adat istiadat yaitu perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam lingkungan masyarakat. Contohnya yaitu adat perkawinan ya, adat istiadat perkawinan. Nah, setiap suku ya itu kan pasti memiliki adat istiadat perkawinan yang berbeda kan, gitu. Jadi adat istiadat ini dengan maksud kesejahteraan Kita perhatikan itu terbuat. ini berdasarkan sumbernya ya, berdasarkan sumbernya juga. Macam-macam norma ada berapa anak ibu? Ada berapa? 4. Yang pertama apa? Nah, ini sudah kalian baca dan 4 ini itu ada sumbernya ya. Dari mana sumbernya? Nah, mari kita kilas kembali. Kalau hukum sumbernya pemerintah, kalau agama sumbernya Tuhan Yang Maha Esa, lalu kesusilaan dari Karl Marx, Hati Nurani. Kalau kesopanan itu sumbernya PKK. Dan di depan sudah ada tertulis contohnya. Lalu sanksi yang akan kita dapatkan kalau kita melakukan pelanggaran terhadap norma-norma ini tadi. Ya, Nak Ibu? Baik. Ya, bisa dilihat nanti mana yang melakukan pelanggaran norma dan yang tidak. Itu berarti sah? Apa? Ini norma ya, ayo ada yang tulis seperti ini. Ayo tulis, ada kan? Pelanggan norma? Ternyata melanggar. Ya, sebaiknya bagaimana kalau di kamar adik biasa? Duduk yang bagus, bercerita. Baik, Ibu minta tolong ketua coba kesini saya. Ketua coba berdiri di sini. Ya, berdiri di sini. Coba dibayangkan. Nanti kawan-kawannya melihat ya. Melihat. Untuk apa ini, Bu? Nah. Perhatikan di layar. Bentar ya, di sini. Perhatikan di layar anak Ibu. Ibu menyuruh kalian menyikapi perilaku teman. Nah, ini dia. Oke. Nah, sekarang ketua teman kita ini akan lewat dari kerumunan orang yang duduk rame. Yang duduk rame. Ini banyak nih orang. Ini rame ya, duduk begini. Nah, dia mau lewat ke depan. Ya kan? Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana sikap perilaku ketua kita ini kalau melewati banyak nih duduk nih, banyak orang di sini. Ayo coba ketua bagaimana cara lewat menuju kemari. Perhatikan sikapnya.
Itu aja. Baik, terima kasih duduk. Boleh Bisma? Coba nak, bagaimana? Ayah siapa? Bisa. Dari bisa ayah saya. Ya, coba, tidak apa-apa. Dari sini juga boleh, langsung dari situ nggak apa-apa. Ya, dari sini aja boleh, dari sini. Ya, perhatikan ya sikap temannya, mari. Oke, terima kasih. Duduk. Oke, sudah lihat? Sudah. Nah, kalian yang bisa mengamati bagaimana sikap dan perilaku teman kalian tadi. Nampaknya sederhana, tapi kamu bisa membayangkan lingkungan yang ada pada saat itu. Lagi ngapain orang banyak, nak? Duduk, rame. Sering ya? Sering di rumah ada pertanyaan, pengajian, atau ada acara-acara keluarga yang orang banyak. Kalau lewat bagaimana? Nah, setelah menunduk, apa lagi? Kamu yang tahu bagaimana sebaiknya. Nah, mari kita lihat di layar. Nih, dari peragaan teman tadi, apa yang bisa kalian pahami? Ya, silahkan kalian tanggapi berikut ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian tanggapi mengenai sikap teman tadi, termasuk materi yang sudah diajarkan dari tadi. Nah, sampai sini. Ya, kepala dan bentukan tangan. Terus tangan kiri kita di mana? Yang mengancungkan tangan ke depan, tangan kiri apa kanan? Kanan. Terus tangan kiri ngapain? Di belakang. Tangannya depan. Ya. Lalu kan ada sebagian kita perempuan mungkin pakaiannya kurang gimana gitu ya. Jadi mana tahu. Jadi boleh seperti ini. Begini, boleh mana tahu ya? Ya. Atau tangannya dipegang begini. Ya, atau begini. Ya, oke, saya ambil yang sederhana seperti ini, contoh. Tapi sambil begini diucapin, misi ya Bu, misi ya Pak. Bagaimana cara berkomunikasi yang lain? Misalnya kenalan. Bagaimana menyala? Ayo kita coba dulu ke depan saya. Ini ada saudara misalnya, ya. Disuruh kenalan misalnya, ayo itu paman gitu ya, atau itu kalau kita orang Batak tulang ya. Ayo itu tulang kosong, ayo disalam. Bagaimana sikap salam yang baik ya, perhatikan salam yang baik bagaimana salam yang baik ya. Iya boleh. Perhatikan, misalnya begini, lihat ketika nyala. Ini ya, kalian sudah lihat tadi kan? Nah, mari kita lihat kembali. Nah, contoh yang diperagakan teman kalian tadi yang sangat sering terjadi di lingkungan kita. Nah, ibu ingin kalian berdiskusi sekarang dengan teman, diselesaikan dengan buku catatan. Ada 4 pertanyaan. Apa yang dilakukan teman kalian tadi? Nanti kalian tuliskan. Apa yang telah dilakukan teman kalian tadi? Kenapa dihasilkan jawaban yang maksimal dari sikapnya? Ini akan mencerminkan sikap kalian juga. Baik, Ibu beri waktu untuk ini hanya 10 menit. Selamat berdiskusi. Fitnah yang tadi norma sopan, bagaimana sopan agak berbeda kami juga. Dan hal ini akan ditanggapi dan diberi pemaparan dari kelompok lainnya. Kalian sudah ada kelompok yang ingin lebih dulu maju karena lebih dulu selesai. Mari kita dengarkan bagaimana mereka menampilkan dari hasil diskusi kelompok. Silakan. Baik teman-teman. Kami akan membacakan diskusi kami. Membacakan kalender kita.
refleksi dari hari ini. Nah, pelajaran kita hari ini macam-macam norma ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke. Berarti hasil refleksi yang hari ini senang? Senang dapat materi ini? Iya. Kenapa bisa senang? Ya? Apa sih? Iya, boleh. Betul? Betul. Dengan mendapatkan materi ini kata si Binsar, hari ini saya bisa merefleksikan saya senang karena bisa. Baik, demikian hari ini. Duduk siap. Gerak. Ya. Terima kasih atas waktu kalian. PR yang akan Ibu kasih di rumah adalah kalian membaca buku di materi kita berikutnya. Materi kita berikutnya adalah di bab ketiga. Apa bab 3 judulnya? Bukunya apa bab 3? Indonesia dan karakteristik daerah. Iya. Nah, itu adalah materi kita yang baru nanti. Tolong dibaca di rumah, banyak-banyak membaca biar dapat ilmunya. Jadi kalau jumpa dengan Ibu minggu depan, Ibu harapkan kalian sudah memahami apa saja pengertiannya. Paham sampai di sini? Itu aja penugasan yang bisa Ibu sampaikan. Mari kita berdoa dalam hati, duduk siap berat, berdoa mulai. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi.